selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap kita Yesus selamanya. Oh, yang hai chờ Yesus. Oh, yang hai chờ Yesus. Trường sớm cho quang sáng thơ bao nhiêu chỉ là buana. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Kita tahu kehendak Allah dengan mempelajari firman Tuhan. Dan hari ini saya akan buktikan bahwa kita akan mengerti kehendak Allah dengan belajar firman Tuhan lewat pengajaran ini. Pengajaran ini akan dapat banyak. Jadi mari kita mulai, saudara. Ini adalah bagian ketiga dari Abraham, yaitu tentang Sodom dan Gomora. Oke. Saudara, saya mulai. Dalam pasal 18, ada 3 orang yang ke rumah Abram. Ketiga orang ini datang ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram di dekat pohon-pohon besar di Mamre ketika dia sedang duduk di depan pintu kemahnya pada siang hari yang terik. Ya, pada siang hari, saudara ya. Abraham mendongak dan melihat 3 orang laki-laki berdiri di dekatnya. Lalu dia bergegas keluar dari pintu kemahnya untuk menemui mereka dan membungkuk rendah ke tanah. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mengundang orang-orang itu ke tendanya dan membasuh kaki mereka dan memberikan makanan terbaik. Nah, saudara mungkin pikir mengapa Abraham melakukan ini? Ini harus dijawab. Sekali lagi, apa yang Abraham lakukan terhadap orang-orang datang melintasi gurun ini, dan bahkan dia mengizinkan mereka masuk ke dalam tendanya dan memberikan makanan, bahwa saudara di dalam gurun pasir ada yang namanya Law of Hospitality, yaitu hukum keramataman yang sangat besar di gurun pasir. Jadi di komunitas gurun pasir, ya, Law of Hospitality itu sangat serius. Karena apa? Ini dicanangkan karena banyak orang akan mati karena kekurangan air. Jadi saudara, demikian Law of Hospitality itu mengatakan, jadi meskipun dia yang datang adalah musuh bebuyutanmu, kamu harus memberi makan dan menampung musuh bebuyutanmu selama 3 hari. Ya, setelah itu barusan kamu boleh membunuhnya. Ya, tetapi Anda harus melakukan Law of Hospitality ini selama 3 hari, dan diharuskan membantu mereka yang membutuhkan air atau makanan bersama-sama di padang pasir. Karena apa? Kesulitan ini menimbulkan suatu komunitas. Oke, saudara, silakan. Sorry 呀，哦呀，我们来看这个简单的介绍，在第18章将会有3个人来到亚伯兰的家。当亚伯拉罕在一个炎热的下午坐在帐篷门口时，神在曼利的大树附近向亚伯拉罕显现，这3个人就来了。亚伯拉罕抬头一看，看见附近站着3个人，就冲出帐门迎着他们，低头跪地。然后他做了什么？他邀请人们进入他的帐篷，为他们洗脚，
并给他们最好的事物。再说一遍，亚伯拉罕对穿越沙漠的人们做了什么？他允许他们进入他的帐篷，并给他们事物。这个所谓的代客法制，是沙漠中的一个巨大的代客法制。沙漠里的代客法制非常严重，人们会因为缺水而死亡，所以即使来的人是你的死敌，你也得给他你的死敌吃住3天，然后你就可以杀了他。但是你必须遵守这个代客法制3天，并且被要求一起帮助有需要的人，在沙漠中同样如此。Oke, saudara, jadi ngerti ya. Abraham sedang melakukan hukum keramataman atau law of hospitality yang berlaku di padang pasir. Itu wajib dilakukan dan itu sangat serius. Oke, kita baca firman-Nya. Oke, jadi Abraham lagi tidur di tenda, ada 3 orang datang. Salah satunya adalah Tuhan Yesus. Yang 2 itu adalah malaikat ya saudara. Ingat, mereka datang 3 orang dan datang pada waktu siang hari. Oke. Nah, kita lihat firman Tuhan, Kejadian 18 ayat 1 sampai 7. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Marme. Sedang ia duduk di pintu kemahnya pada hari panas terik. Ya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di pohon ini. Biarlah kau ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Oke, Sarah Jing. 我们来看圣经的话呀，创世纪第18章1到7节，耶和华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来。那时正热，亚伯拉罕坐在帐篷门口，举目观看，见有3个人在对面站着。他一见就从帐篷门口跑去迎接他们，俯伏在地，说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人往前去，容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息。我再拿一点饼来，你们可以加添心力，然后往前去。你们进到妇人这里来，理当如此。”他们说：“就照你说的行吧。”亚伯拉罕急忙进帐篷见撒拉，说：“你叔叔拿3细亚细面调和做饼。”亚伯拉罕又跑到牛群里牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人，仆人急忙预备好了。 Oke, saudara, itulah namanya the law of hospitality di padang pasir. Oke, saudara, setelah Abraham melakukan law of hospitality, maka orang-orang ini yang ternyata adalah Tuhan dan 2 malaikat, saudara, memberikan Abraham 2 pesan. Oke, saudara, 2 pesan. Setelah Abraham menerima orang-orang ini, dan setelah memberi mereka makan, dia mencuci kaki mereka dan kemudian orang ini berpaling kepada Abraham dan berkata, jadi kita flashback sebentar. Abraham, Sarah akan mempunyai seorang anak. Apa yang Sarah lakukan? Dia tertawa. Hahaha. Dan oleh karena itu mereka kemudian menamai putranya Ishak atau yang berarti tertawa.
Oke saudara, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kemudian ketiga orang itu ada di sana dan mulai melihat ke arah laut mati. Lalu mereka bertanya-tanya apakah mereka harus memberitahu Abraham apa yang akan mereka lakukan. Apa yang akan kita lakukan? Nah ya, jadi mereka berkata, "Baik Abraham, kita akan pergi ke sana dan menghancurkan Sodom dan Gomora." Sekarang apa masalah Abraham dengan hal itu? Keponakannya, Lot, ada di sana bersama anak-anaknya, keponakan-keponakannya, dan mantu-mantunya. Jadi apakah Abraham punya masalah? Ya, mereka akan pergi ke sana dan menghancurkan kota itu, dan Abraham berpikir dia harus menghentikan ini demi Lot. Maka mulailah Abraham bersyafaat dengan Tuhan, saudara. 我们来看有2条的消息。亚伯拉罕接待了这些人，给他们事务后，给他们洗脚，然后这些人转向亚伯拉罕说：“亚伯拉罕，撒拉要生一个孩子了。撒拉做了什么？他笑了。因此，他们后来给他的儿子起名为笑声和埃撒克，意思是笑声。以撒的意思是笑呀。然后3人就到了哪里，开始看向死海。然后他们想知道是否应该告诉亚伯拉罕他们要做了什么，我们将做什么。于是他们说：“好吧，亚伯拉罕，我们去哪里毁灭所多玛和蛾摩拉？”现在亚伯拉罕的问题是什么？他的侄子罗德和他的儿子侄子们都在哪里？那么亚伯拉罕有问题吗？他们要去哪里炸毁这座城市？亚伯拉罕认为，为了罗德的缘故，他必须阻止这一切。于是亚伯拉罕开始向神求情。 Oke, mari kita lihat ayat di mana Abraham mulai tawar-menawar dengan Tuhan ya. Oke, Kejadian 18 ayat 20-23. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang-orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakah hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu." 我们来看创世纪18章第20到33节。耶和华说：“所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的，果然竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。”2人转身离开那里，向所多玛去。但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。亚伯拉罕近前来说：“无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有50个义人，你还剿灭那地方吗？不为城里这50个义人饶恕其中的人吗？将一人与恶人同杀，将一人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主岂不行公义吗？”耶和华说：“我若在所多玛城里见50个义人，
我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。亚伯拉罕说：“我虽然是尘土，还敢对主说话。” Oke, saudara, kita lanjutkan. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataan kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan. Sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. 我们再来继续看下去，创世纪第18章20到33节的。假若这50个义人短了5个，你就因为短了5个毁灭全城吗？他说：“我在哪里若见有45个，也不毁灭那城。”亚伯拉罕又对他说：“假若在哪里有40个，怎么样呢？”他说：“为着40个的缘故，我也不做这事。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，容我说，假若在哪里见有30个，怎么样呢？”他说：“我在哪里若见有30个，我也不做此事。”亚伯拉罕说：“我还敢对主说话，假若在哪里见有20个，怎么样呢？”他说：“为这个20个的缘故，我也不毁灭那城。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次，假若在那城里见有10个呢？”他说：“为这10个的缘故，我也不毁灭那城。”耶和华与亚伯拉罕说完了话，就走了。亚伯拉罕也回到自己的地方去了。 Oke, saudara, ini dalam saudara ya. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Jadi Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan dan bertanya, ya. 2 orang malaikatnya sudah pergi ke Sodom, ya. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, saudara, apakah Anda melihat bagaimana Abraham kenal sama Tuhan? Menerapkan hal-hal ini karena dia tahu bahwa Tuhan sangat menghormati orang benar. Jadi dia berani tawar. Jadi dia bertanya, bagaimana jika ada orang benar di sana? Ya, apakah Anda akan menghancurkan orang-orang yang ada di sana meskipun ada orang benar di sana? Bagaimana jika ada 50 orang benar di sana? Nah, dalam budaya itu, apakah mereka melakukan tawar-menawar dalam berbagai hal? Yes, ya. Zaman dulu itu tawar-menawar itu sudah lazim. Abraham berkata, Tuhan, jika ada 50 orang benar di sana, 50 orang benar, akankah engkau membinasakan orang benar? Tuhan berkata, baiklah, aku tidak akan melakukan ini untuk 50 orang benar. Jadi Abraham berkata, baiklah, bagaimana dengan 45? Ia menawar bolak-balik dengan Tuhan dan akhirnya berkata, apakah engkau akan menghancurkan kota itu demi 10 orang benar? Dan Tuhan berkata, baiklah, aku tidak akan menghancurkan kota itu jika engkau dapat menemukan 10 orang benar. Apa yang menjadi perhatian Abraham? Kekhawatiran Abraham adalah Lot. Apakah Tuhan akan mengurusi masalah Abraham? Ya. Tetapi apakah ia juga akan mengurusi masalah Tuhan sendiri tetap membina kota itu? Ya. Jadi ia menguranginya menjadi 10, saudara. 亚伯拉罕与神讨价还价。亚伯拉罕站在神面前问：“你要将1人与2人一同剿灭吗？”你看到亚伯拉罕是如何实施这些事情的，因为他知道神尊重义人吗？于是他问道：“
如果哪里有异人呢？哪里有异人，你还要消灭哪里的人吗？如果哪里有50个异人呢？那么在哪种文化中，他们会讨价还价吗？亚伯拉罕说：“主啊，如果哪里有50个异人，你会消灭这50个异人吗？”神说：“好吧，我不为50个异人做指示。”亚伯拉罕说：“好吧，45，如果45个怎么样？”他与神反复讨价还价，最后说：“你会为了10个异人而毁灭这座城吗？”神说：“好吧，如果你能找到10个异人，我就不毁灭这座城。”亚伯拉罕关心的是什么？亚伯拉罕关心的是罗德。神会解决亚伯拉罕的问题吗？但他会解决他的问题，但仍然会毁灭这座城市吗？ Ya, saudara. Oke, saudara, sekarang ada satu pertanyaan. Apakah manusia dapat mempengaruhi Tuhan, saudara? Jadi ini merefleksikan apakah Abraham bisa mempengaruhi Tuhan. Ya, saya telah melihat interaksi antara Abraham dan Tuhan dan ternyata malaikat yang itu adalah Tuhan sendiri. Apakah interaksi ini nyata? Apakah Tuhan dan para malaikat ini benar-benar berinteraksi dengan Abraham? Atau Tuhan tahu apa yang ia lakukan selama ini dan ia hanya mempermainkan Abraham? Nah, yang saya ingin katakan adalah bahwa saya pikir ini adalah suatu interaksi yang nyata. Ya, saya pikir apa yang Anda lihat di sini adalah manusia nyata yang berinteraksi dengan Tuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bisakah manusia mempengaruhi Tuhan? Ingat, kita lihat di Kejadian 6 di mana Nephilim menikahi anak-anak perempuan manusia dan kita lihat Hamas, ada kekerasan di bumi, ya. Apakah orang-orang itu membangkitkan kemarahan dan kesedihan Tuhan? Ya. Jadi yang saya sarankan bahwa manusia dapat mempengaruhi Tuhan dan itu sangat luar biasa bagi saya bahwa Tuhan membiarkan dirinya dipengaruhi apa yang terjadi di bumi. Dia benar-benar terlibat dengan itu dan dia benar-benar peduli. Saudara, jadi jika dia peduli, dia akan terlibat dan itu akan mempengaruhinya untuk kebaikan atau keburukan, untuk kemarahan atau kasih, untuk kebaikan atau apapun. Ya saudara, jadi waktu dia mengutus Yunus ke Niniwe, ya, orang Niniwe terima firman Tuhan dan mereka berpuasa, maka itu mempengaruhi Tuhan untuk tidak menghukum kota itu lagi, ya. Jadi saudara, ini agak luar biasa ketika Anda memikirkannya. 人类可以影响上帝吗？我只是想看看亚伯拉罕和这些天使之间的互动，结果发现是上帝本人。这是真正的互动吗？神和这些天使真的与亚伯拉罕互动吗？还是神一直都知道他要做什么，而只是在亚伯拉罕开玩笑？我想说的是，我认为只是一次真正的互动。我想你在这里看到的是一个真实的人与神互动，这就提出了一个问题：人类能影响上帝吗？记得我们在创世纪第6章中看到，上帝的儿子们娶了人类的女儿。我们看到哈马斯地球上的暴力，这些人会引起神的愤怒和悲伤吗？是的。所以我想说的是，人类可以影响上帝，而上帝允许自己受到地球上发生的事情的影响，这对我来说真的很神奇。他确实参与其中，并且非常关心。如果他关心，那么他就会参与其中，这会影响他。无论好坏，无论愤怒还是爱，无论好坏，当你想到这一点时，这有点令人难以置信。 Oke, saudara, ya. Kita lihat, jadi kita udah tahu bahwa
doa syafaat itu bisa mempengaruhi Tuhan. Ya, kalau kita doa buat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berdosa, ya mungkin Tuhan bisa tergerak hatinya, ya, untuk melakukan suatu mujizat. Misalnya waktu Stefanus berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, maka Tuhan mengampuni Saulus dijadikan Rasul Paulus. Oke. Nah, sekarang tibanya kita akan masuk ke daerah Sodom, ya. Saudara lihat, waktu ketiga malaikat itu datang ke Abraham itu adalah pada siang hari. Tetapi waktu malaikat ini datang ke Lot, Tuhan tidak ikut karena Tuhan tidak bersekutu dengan orang fasik. Jadi hanya kedua malaikat itu tiba di Sodom, ke Abraham siang hari, ini waktu petang, ya. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya, ya. The law of hospitality. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang, di alun-alun, ya. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakang. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka datang untuk berlindung di dalam rumahku. Ya, the law of hospitality masuk ke sini, oke? 我们来看创世纪第19章1到8节。那2个天使晚上到了索多玛，罗德正坐在索多玛城门口，看见他们就起来迎接，连伏于地下拜，说：“我主啊，请你们到夫人家里洗洗脚，住一夜，清早起来再走。”他们说：“不，我们要在街上过夜。”罗德切切地请他们。他们这才进去，到他屋里，罗德为他们预备元气，烤无酵饼，他们就吃了。他们还没有躺下，索多玛城里各处的人，连老带少都来围住那房子，呼叫罗德说：“今日晚上到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。”罗德出来，把门关上，到众人那里说：“众弟兄，请你们不要做这个恶事。我有2个女儿还是处女，容我领出来，任凭你们的心念而行。只是这2个人既然到我舍下，不要向他们做什么。” Oke, saudara, ya. Saudara lihat hanya 2 malaikat yang mengunjungi Lot, sedangkan 3 malaikat yang ternyata adalah 2 malaikat dan Tuhan mengunjungi Abraham. Ya, saat itu masih siang ketika Tuhan dan para malaikatnya mengunjungi Abraham. Tetapi saat itu sudah malam ketika 2 malaikat memasuki Sodom. Abraham berjalan dalam terang, sementara Lot berjalan dalam kegelapan. Hanya 2 malaikat yang mengunjungi Lot, karena Tuhan tidak dapat bersekutu dengan Lot dan keluarganya, seperti yang dia lakukan dengan Abraham dan Sarah. Ya, meskipun Lot dan Abraham dua-duanya orang percaya, ada perbedaan di antara orang percaya, ya. Dilihat ya saudara, meskipun Lot adalah orang percaya, hidupnya sedemikian rupa sehingga Tuhan tidak merasa di rumah bersamanya. Tidak seperti Abraham, Lot tidak memiliki kemah atau altar
dan Tuhan tidak dapat bersekutu dengannya. Lot menyebut dirinya hamba, tetapi Anda tidak melihat dia tergesa-gesa menyiapkan makanan yang baik yang seperti lakukan Abraham. Dia juga tidak berdiri untuk melihat layanan lebih lanjut apa yang dia berikan. Namun, kedatangan orang-orang kota di pintu untuk tujuan yang tidak bermoral merupakan klimaks semalam itu. Ya, dikatakan bawalah mereka keluar kepada kami sehingga kami dapat dalam kurung berhubungan seks dengan mereka, yaitu homoseksual, ya, adalah terjemahannya. Saudara, Lot bersedia mengorbankan kedua putrinya yang belum menikah untuk memuaskan orang banyak. Mungkin karena hukum keramatamahan, ada law of hospitality di mana tamu harus dilindungi, tetapi para malaikat ikut campur. 只有2名天使参观过该地段。上帝和他的天使拜访亚伯拉罕时是白天，但2位天使进入所多玛时是夜间。亚伯拉罕行在光明中，而罗德行在黑暗中。只有2位天使拜访罗德，因为神无法像以亚伯拉罕和撒拉那样与罗德及其家人相交。尽管罗德是一位信徒，但他的生活却让神与他在一起感到不自在。与亚伯拉罕不同，罗德没有帐幕与祭坛，神无法与他交谈。罗德称自己为仆人，但你看不到他像亚伯拉罕那样急忙准备饭菜，他也没有袖手旁观，看看他还能提供什么进一步的服务。但证明们不择手段的来到门口，却是当晚的高潮。他的翻译是把他们带出来给我们，这样我们就可以和他们发生性关系。罗德愿意牺牲他的2个未婚女儿来满足大众的欲望，也许是因为好客的法律，客人必须受到保护，但天使介入了。 Oke, saudara, kita lihat Kejadian 19 ayat 24 sampai 26 dan 34 sampai 38. Ya, setelah malaikat itu turun tangan, ayat 24, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikanlah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiam garam, mati, ya. Nah, saudara, terus kita lompat ke 34 adalah kejadian Lot dengan anak-anaknya. Ya, ada sampai di goa. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah yaitu Lot. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita dapat menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. 我们来看创世纪第19章24到26以及34到38。当时耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降于所多玛和蛾摩拉，把那全城的全平原并城里所有的居民连地上生长的都毁灭了。罗德的妻子在后边回头一看，就变成了一根圆柱。现在跳到第34节。
第二天，大女儿对小女儿说：“我昨夜与父亲同庆，今夜我们再叫他喝酒，你可以进去与他同庆，这样我们好从父亲存留后裔。”于是那夜，他们又叫父亲喝酒，小女儿起来与他父亲同庆。他几时躺下，几时起来，父亲都不知道。这样，罗德的2个女儿都从他父亲怀了孕。大女儿生了儿子，给他起名叫摩亚，就是现今摩亚人的使者。小女儿也生了儿子，给他起名叫便雅悯，就是现今亚门人的使者。Oke, saudara. Di sini menarik ya, saudara. Oke, mereka keluar, Lot sama kedua putrinya, ya. Sekarang saudara, arti dari ini adalah bahwa Lot adalah orang percaya, Abraham adalah orang percaya. Bedanya adalah Lot menjadi serupa dengan dunia, tetapi Abraham tidak menjadi serupa dengan dunia, ya. Pelajaran pertama yang kita petik di sini adalah jangan menjadi serupa dunia, ya. Apa yang terjadi dengan nilai-nilai pribadi Lot sehingga dia menawarkan putri-putrinya untuk memuaskan nafsu sensual orang banyak? Sebaliknya, Abraham akan mempersembahkan putranya kepada Tuhan, ya. Karena dia menjadi serupa dengan dunia, maka dia akan masuk ke dalam sistem dunia, saudara, ya. Pesan Tuhan kepada Abraham adalah pesan yang menggembirakan. Dia dan Sarah akan memiliki putra yang dijanjikan dalam waktu 1 tahun. Namun pesan kepada Lot menakutkan. Tuhan akan menghancurkan Sodom dan segala isinya. Allah akan menyelamatkan kota itu seandainya para malaikat menemukan 10 orang percaya. Tetapi karena itu tidak ada, ya, karena itu tidak ada, Allah dengan penuh belas kasihan menyelamatkan orang-orang percaya yang mereka temukan. Harusnya semuanya dimusnahkan, tetapi karena belas kasihan, maka apa yang dia lihat orang percaya yang dia rasa benar, mereka selamatkan. Nah, pesan Allah kepada dunia yang terhilang adalah bahwa penghakiman akan datang, seluruhnya itu akan dihancurkan, ya. Tetapi janjinya kepada umatnya sendiri bahwa ia akan menyelamatkan mereka seperti ia menyelamatkan Lot, ya. Nah, di sini perlu yang namanya iman. Kalau nggak ada iman, kamu tidak akan pergi dari Sodom, ya. Karena iman dan ketaatannya, Abraham menjadi berkat bagi rumahnya dan seluruh dunia. Karena keduniawiannya, Lot tidak memiliki pengaruh rohani baik di kota maupun di rumahnya sendiri. Putri-putrinya yang sudah menikah dan mantunya menertawakan dan menolakkan meninggalkan kota itu, ikut mati dalam penghancurannya. Bahkan istrinya begitu mencintai dunia, begitu mencintai Sodom, sehingga ia harus melihat sekali lagi dan menjadi tiang garam. Ya saudara, hari ini kita belajar bahwa walaupun kita sudah menjadi orang percaya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Saudara, karena dia punya harga yang harus dibayar itu sangat-sangat besar. 要看呀，不要像世界一样，罗德献出女儿来满足人们的感官欲望的个人价值观发生了什么变化？相反，亚伯拉罕会将他的儿子献给上帝。神给亚伯拉罕的信息是令人鼓舞的，他和撒拉将在1年内得到所应许的儿子。但给罗德的信息却是令人恐惧。上帝会毁灭索多玛和其中的一切。如果天使找到了10个信徒，上帝就会拯救这座城市。但由于没有，上帝仁慈地拯救了他们找到的信徒。神向世上的世界传达了信息，是审判即将来临。但他对自己子民的应许是他会拯救他们。由于亚伯拉罕的信心和顺服，他成为他的家庭和全世界的祝福。由于罗德的世俗性，
无论是在城里还是在他自己的家里，都没有属灵的影响力。他的已婚女儿和她的丈夫嘲笑他，机械离开这座城市，就连他的妻子也深爱所多玛，不得不再看一眼，变成了一根圆柱。Oke, saudara, jelas ya, ini peringatan yang keras sekali. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Apakah orang percaya bisa menjadi serupa dengan dunia? Bisa, saudara. Contohnya Lot di sini ya. Nah, saudara, sekarang ada hal yang menarik. Kita akan belajar tentang dua anak Lot ya. Kedua putri Lot yang belum menikah menemaninya keluar dari kota, tetapi mereka berakhir di sebuah gua, membuat ayah mereka mabuk dan melakukan hubungan sedara dengannya. Nah, saudara, tahukah Anda siapa Moab? Moab itu dari dua kata mo dan ab. Ab itu abah. Abah berarti ayah. Jadi Moab itu berarti dari ayah. Ya, mereka adalah keturunan Lot dan putri pertamanya yang putrinya memberikan nama anaknya dari ayah. Dan Amon berasal dari anak Lot dengan putri keduanya yaitu Ben-Ami yang berarti anak saudaraku atau anak hasil incest. Dua-duanya tidak enak didengar ya saudara. Tetapi Anda harus tahu ada seorang terkenal di Moab, kan ada sebuah buku di dalam Alkitab yang dinamai menurut namanya yaitu Ruth, wanita Moab. Jadi walaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh manusia, tetapi Tuhan masih tetap mengasihi orang-orang berdosa. Contohnya ada Ruth menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus ya. Jadi apakah orang Moab akan berada di garis keturunan Daud? Ya, Daud masih ada darah orang Moab. Nenek buyut Daud, Ruth, datang dari Moab. Jadi Yesus Kristus, orang-orang Moab ada di garis keturunannya. Ya, Abraham melihat kota-kota di dataran itu dihancurkan. Abraham tahu bahwa Allah tidak menemukan 10 orang benar. Namun Allah menyelamatkan Lot karena Abraham itu sepenuhnya adalah masalah kasih karunia dan belas kasihan Allah. Tetapi Lot menjadi serupa dengan dunia. Ya, saudara, walaupun dia diselamatkan, saudara, tetapi semua yang menjadi tujuan hidupnya lenyap dalam asap dan terkubur di bawah reruntuhan di suatu tempat di sekitar laut mati. Lot adalah peringatan bagi semua orang percaya agar tidak mengasihi dunia, menjadi sahabat dunia, atau dinodai oleh dunia. Ya. 摩亚，他的意思是来自父亲。罗德的2个未婚女儿陪他出了城，但他们最终在一个山洞里把父亲灌醉，并与他乱伦。你知道摩亚是谁吗？阿巴就是父亲的意思，摩阿的意思就是来自父亲。他们是罗德长女的后裔。阿蒙是罗德的儿子和他的第2个女儿所生的，即便雅悯，意思是我兄弟的儿子，是乱伦所生的孩子。你认识一位摩亚名人吗？因为圣经中有一本以他的名字命名为的书，摩亚女子路德。那么摩亚人会属于大卫的后裔吗？大卫的曾祖母来自摩亚，所以耶稣基督，摩亚人将属于他的后裔。亚伯拉罕看到平原上的城市被毁，他知道神没有找到12个义人，然而神因着亚伯拉罕的缘故拯救了罗德，这完全是神的恩典和怜悯。罗德变得像世界一样，他赖以生存的一切都消失在烟雾中，被埋在死海附近的废墟下。罗德是对所有信徒的警告：不要爱世界，不要以世界为友，也不要被世界所玷污。Oke, saudara. Jadi, saudara, kemarin Pak Perli tanya saya bagaimana tahu kehendak Tuhan. Sekarang kita belajar bahwa kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang percaya adalah
jangan menjadi sahabat dunia. Oke, saudara. Oke, kita lihat renungan tentang kisah Sodom ini ya. Meskipun benar bahwa kehancuran Sodom dan Gomora adalah contoh penghakiman Allah yang adil, tetapi harus tahu bahwa kasih Allah bagi orang berdosa yang terhilang terlihat jelas dalam kisah ini ya. Orang Moab memang dikutuk ya, tetapi Tuhan masih memakai orang Moab sebagai nenek moyangnya ya. Yesus tentu saja tidak menyetujui gaya hidup orang-orang Sodom, tetapi ia datang untuk menyelamati orang berdosa seperti mereka yang ada di Sodom dan Gomora. Ketika ia melayani di bumi, ia dikenal sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, dan memang Yesus demikian. Saudara, pertimbangkanlah kasih Tuhan Yesus bagi orang-orang kota jahat di dataran itu. Pertama-tama, ia sabar terhadap mereka ketika ia melihat dosa mereka. Sama seperti darah Habel berseru kepada Allah dari tanah, demikian pula dosa-dosa orang-orang berseru dari kota-kota yang jahat itu. Allah itu panjang sabar, menahan penghakimannya supaya orang berdosa punya waktu untuk bertobat. Tuhan kita tidak hanya panjang sabar, tetapi dia juga bersedia mendengarkan syafaat, doa orang-orang benar, syafaat Abraham, dan mempertimbangkan untuk menyelamatkan Sodom demi 10 orang benar. Ketika tiba saatnya kota-kota itu dihancurkan, dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya, meskipun 10 orang benar itu tidak dapat ditemukan. 我们对索多玛故事的思考，虽然索多玛和俄摩拉的毁灭确实是神公义审判的一个例子，但神对世上罪人的爱在这个故事中也显而易见。耶稣当然不赞成索多玛人的生活方式，但他来是为了拯救像索多玛的和俄摩拉那样的罪人。当他在地上传道时，他被称为税吏和罪人的朋友，只是理所当然的。想想我们的主对平原邪恶城市中人民的爱。首先，当他看到他们的罪时，他对他们很有耐心，正如亚伯的血从地里向神哀求一样，百姓的罪也从邪恶的城中向神哀求。神是忍耐的，不施行审判，好让罪人有时间悔改。我们的神不但长久忍耐，而且愿意听亚伯拉罕的代求，为10个义人的缘故考虑拯救索多玛。当城市被烧毁的时候，尽管找不到那10个义人，他却派天使来拯救罗德和他的家人。 Ya, saudara, demikianlah Tuhan kita, saudara. Nah, saudara, yang kita perlukan adalah sekali lagi pertobatan dan iman sejati ya. Saudara, apakah Lot layak untuk dibebaskan? Tentu saja tidak. Tetapi apakah ada di antara kita yang layak untuk diselamatkan dari murka yang akan datang? Saudara, jawabannya tentu saja tidak. Hal yang paling menakjubkan bahwa Yesus Kristus mati untuk orang-orang berdosa bahkan di Sodom dan Gomora. Sebab Kristus juga telah mati untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia dapat membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3:18. Kristus tidak mati untuk orang-orang baik, karena di dunia ini tidak ada orang baik. Dia mati untuk orang-orang fasik dan untuk orang-orang berdosa. Saudara, mungkin kita tidak melakukan dosa yang sama seperti orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora, tetapi kita tetap saja orang berdosa, dan tanpa iman kepada Yesus Kristus, kita tidak dapat diselamatkan dari penghakiman yang akan datang. Situasinya tidak berbeda pada saat ini. Yesus tetap menjadi sahabat orang-orang berdosa dan akan menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya dengan saudara. 2 hal. Orang itu harus bertobat dan memiliki iman sejati kepada Dia. Dia membutuhkan doa pendoa syafaat dan saksi yang akan berdoa dan memberitahu kepada orang-orang berdosa yang terhilang bahwa Yesus mati untuk mereka
dan mereka dapat memulai hidup baru jika mereka percaya kepadanya, saudara. Ya. 神需要悔改和真实的信心。罗德值得被释放吗？当然不是。但我们当中有人值得从即将到来的愤怒中被拯救出来吗？当然也不是。最令人惊奇的是，耶稣基督为所多玛和蛾摩拉的罪人而死，基督也为我们的罪死，义人代替不义人，为要领我们到神面前。在彼得前书3章18节，基督没有为好人而死，因为没有好人，他为恶人和罪人而死。我们可能不会犯以所多玛和蛾摩拉人同样的罪，但我们仍然是罪人。如果不相信耶稣基督，我们就无法从即将到来的审判中得救。今天的情况也没有什么不同，耶稣仍然是罪人的朋友，并将拯救所有以真正的悔改和信心来到他面前的人。他需要代祷者和见证人，他们会祈祷并告诉迷失的罪人，耶稣为他们而死。如果他们相信他，他们就可以开始新的生活。 Oke, saudara. Saudara, kita harus jangan seperti dunia, ya. Kita akan menerima harga yang harus kita bayar, ya. Penutup, kota-kota di dataran itu tidak tahu bahwa mereka terbangun pagi untuk menghadapi hari terakhir hidup mereka. Kehidupan berjalan seperti biasa dan kemudian api turun. Saudara, ketika penghakiman datang entah kapan, apakah Anda akan menjadi seperti Abraham dan tidak perlu khawatir tentang murka Allah? Atau seperti Lot, apakah Anda diselamatkan tetapi seperti yang ditarik kepada api? Ya, atau Anda seperti orang-orang Sodom, Anda terhilang selama-lamanya di neraka. Ya, saudara, ada 3 hal ya. Ketika penghakiman datang, apakah Anda seperti Abraham, tenang karena Anda berada di lindungan Tuhan? Apakah seperti Lot yang Anda dirampas dari api? Ya, atau seperti orang-orang Sodom yang akan terhilang selamanya? Mari kita mulai serius dengan Tuhan. Jangan seperti dunia adalah suatu hal yang wajib, bukan sesuatu yang perlu dikompromikan. Karena itu saudara, ini adalah kata-kata untuk kita. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Ya saudara, mari kita meninggalkan jalan kita, jangan menjadi serupa dunia, dan tetap bersekutu dengan Tuhan seperti Abraham. Ya, saudara, dengan ini kisah Abraham ditutup dengan kematian Sarah dan Abraham. Abraham meninggal saat berumur 175 tahun. Dengan demikian kita akan melanjutkan kisah ini, yaitu kisah tentang anak perjanjian Abraham, yaitu Ishak 2 minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati. 我们来看这个结束的经文。平原城市的居民并不知道，哪天早上他们醒来将面临生命的最后一天。生活照常进行，然后火就灭了。当审判来临时，你会像亚伯拉罕一样，不用担心神的愤怒吗？或者像罗德一样，你会像被火一样得救吗？或者像所多玛的人们一样吗？你会永远迷失吗？请看以赛亚书55章第6节，趁耶和华可寻找的时候寻找他，趁他临近的时候呼求他。
恶人当离开自己的道路，恶人当离弃自己的意念，让他归向耶和华，他就必怜悯他，也必怜悯我们的上帝，因为他宽恕人。亚伯拉罕的故事随着撒拉和亚伯拉罕的去世而结束。亚伯拉罕在世上175岁时去世，因此我们将继续这个故事，即亚伯拉罕应许儿子的故事，就是以撒。Kita selesai Abraham, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saudara-saudari, mari kita semua arahkan hati dan pikiran kita pada Yesus saja. Kita fokus kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan puji syukur atas firman-Mu yang Kau berikan pada hari ini melalui pengajaran yang telah dibawakan oleh Lao Tse David Chang. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dalam keadaan sampai dengan hari ini penyertaan-Mu kepada kami, kiranya Engkau lawat ya Bapa, Engkau urapi, Engkau berkati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah. Ya Tuhan, sertai kami selalu di dalam kehidupan kami, agar kami tetap setia mengiring Engkau hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau menghidupi firman yang Engkau berikan pada kami pada hari ini. Biarlah firman ini terus hidup dalam hati kami, dan kami akan jadikan sebagai pegangan hidup kami, sebagai petunjuk jalan buat kami berjalan di dunia ini. Terima kasih atas kasih setiamu, terima kasih atas kasih-Mu yang tiada, yang tanpa syarat buat kami. Sungguh Engkau baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kalian semua seluruhnya, dan semoga tubuh jiwa roh terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya di awan-awan permai, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.